Halo semuanya, selamat datang di Son Smokers, channel kebanggaan tante-tante pemersatu bangsa. Walalalala. Halo coy, apa kabar kalian hari ini? Gue yakin sih kalau kalian dengerin suara gue pasti kabarnya baik-baik aja ya kan cuy. Dan kali ini gue bakal membahas satu film yang berjudul Spring Breaker. Jadi film ini tuh nyeritain 4 mbak-mbak cantik yang pengen banget menghabiskan liburannya dengan cara anti mainstream, dimana mereka malah rela diculik hanya untuk menghabiskan liburannya. Jadi kisahnya tuh agak kesel karena mereka harus diculik, dipakai, terus akhirnya dipaksa kriminal. Wadadadada. Kok ada ya orang yang suka dan rela diculik? Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai intro. Candy, Brit, dan Coti adalah mahasiswi yang suka berpesta, minum, dan menggunakan narkoboy. Setiap hari mereka hanya bersenang-senang, bahkan di kelas pun mereka malah membicarakan hal-hal yang ingin dilakukan. Sedangkan teman mereka yang lain bernama Faith suka mengikuti kelompok pemuda agama. Suatu hari Faith berbicara dengan kedua temannya yang lain yang bernama Bess dan Forrest tentang pergi ke Florida. Mereka bertanya pada Faith dengan siapa dia pergi, dan Faith memberitahu mereka bahwa dia akan pergi dengan Candy, Brit, dan juga Coti. Seketika Bess memperingatkan untuk berhati-hati. Faith bertanya mengapa, dan mereka pun menjawab gadis-gadis itu menakutkan, terutama Brit dan Candy katanya. Mereka mengatakan bahwa keduanya sangat dingin dan bertingkah seperti iblis. Forrest bahkan menyebut mereka jahat, tapi Faith tidak setuju dengan mereka karena dia sudah mengenal gadis-gadis itu sejak TK. Namun Forrest tetap memperingatkan Faith untuk hati-hati. Begitu dia berada di kamar asramanya, Faith merenungkan nasihat Bess dan Forrest. Sementara di tempat lain, Candy, Brit, dan Coti sedang berpesta. Keesokan harinya, ketiga gadis itu pergi ke asrama Faith untuk membangunkannya dan meminta uang. Kemudian Faith pun memberi mereka uang, dan di lantai kamar mandi, keempat gadis itu menghitung uang mereka dan mengetahui bahwa mereka hanya memiliki sekitar $325. Mereka semua kecewa karena uangnya kurang. Lalu Faith menawarkan sisa uangnya, tetapi mereka tidak mengizinkannya. Faith berkata bahwa dia sangat bosan dengan rutinitas kehidupannya. Melihat hal yang sama, bangun di ranjang yang sama, di rumah yang sama. Dia bilang dia tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang menyedihkan dan ingin segera keluar dari kebosanan. Satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk melihat sesuatu yang berbeda hanya saat liburan musim semi nanti. Mereka terus membicarakan bagaimana semua orang bisa pergi, sementara mereka masih terjebak di kebosanan tersebut. Merasa putus asa karena uangnya kurang, Brit berjanji bahwa dia akan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak. Ketika Faith bertanya kepada Brit bagaimana dia berencana untuk melakukan itu, Brit mengatakan dia belum tahu. Tetapi yang dia tahu adalah bahwa dia tidak akan pernah sengsara lagi. Suatu hari, Candy dan Brit berbicara dengan Coti, menanyakan apakah mereka dapat meminjam mobilnya. Coti pun mengatakan enggak, karena mobilnya ada di toko. Lalu bertanya mengapa mereka membutuhkan mobilnya. Bukannya menjawab, Candy malah balik bertanya pada Coti mempunyai teman yang mobilnya bisa dipinjam. Karena mereka tidak mendapatkan solusi, akhirnya mereka bertiga merokok dan menggunakan narkoboy. Walalala, memang solusi yang baik. Sebat dulu bos. Selang beberapa menit mereka mendapatkan ide untuk mencuri mobil Profesor Stevens. Candy pun meyakinkan Coti untuk tidak khawatir dengan apa yang mereka lakukan. Dan setelah mabuk, ketiga gadis itu saling mengingatkan untuk tetap tenang dan tidak takut waktu mencuri mobil Profesor. Setelah mendapatkan mobil, mereka langsung memakai topeng dan membawa beberapa senjata. Candy dan Brit pun merampok sebuah restoran kecil sementara Coti menunggu di mobil untuk berjaga-jaga jika mereka perlu melarikan diri dengan cepat. Saat Coti perlahan mengemudi di sekitar restoran, dia melihat Candy dan Brit menghancurkan piring dan mengancam pelanggan. Setelah merampok di tempat itu, Candy dan Brit pun keluar dan langsung melarikan diri. Setelah itu, mereka pun membakar mobil Profesor dan iya, sungguh anggun sekali mereka berempat ini. Sangat. Kita kembali ke asrama. Faith bertanya kepada Candy, Brit, dan Coti dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu. Dan Candy pun malah mengaku bahwa mereka merampok Chicken Shack dengan pistol semprot. Ketiga gadis itu sangat bangga dengan apa yang mereka lakukan, tetapi Faith sedikit gak nyaman dengan itu. Namun akhirnya mereka bisa membuat Faith merasa nyaman dan akhirnya makbul bersama. Di Florida, keempat gadis itu pun bersenang-senang dengan pergi ke pesta pantai, ngudut, minum, dan mengendarai Vespa Matic.
Fate pun menelpon neneknya dan menceritakan semua tentang petualangan liburan musim semi mereka. Dia mengatakan bahwa orang-orang Florida sangat ramah-ramah, jadi dia ingin membawa neneknya ke Florida tahun depan. Setelah berpesta, gadis-gadis itu kembali ke hotel. Fate dan Candy dan Britt berenang di kolam renang dan berbicara tentang betapa bahagianya mereka. Sementara Cody berpesta dan minum dengan banyak pria. Di kolam renang, Fate mengungkapkan bahwa dia mempunyai keinginan untuk tetap berada di sana. Cody yang terus berpesta dengan pria akhirnya menjadi mabuk. Fate menelpon neneknya lagi untuk mengabarinya. Dan setelah itu dia menelpon ibunya dan meminta maaf karena tidak meminta izin untuk pergi ke Florida. Di pesta semuanya menjadi gila dan Cody mulai bermesraan dengan salah satu pria. Mereka pun pergi ke sebuah toko untuk melanjutkan minum dan bermain. Dalam keadaan mabuk, Candy, Britt, dan Cody menjelaskan kepada Fate secara rinci tentang perampokan itu. Hal ini membuat Fate gak nyaman terutama dengan perlakuan mereka kepada para korban perampokan mereka. Keesokan harinya mereka terus berpesta dan gadis-gadis itu terus bersenang-senang. Bagi mereka berpesta adalah hal yang paling menyenangkan. Begitu juga dengan Fate, dia seperti menemukan dirinya sendiri di sana. Di tengah musik yang keras, tarian, sentuhan, nyeruduk bibir di tengah teriakan orang-orang. Namun keadaan berubah tajam ketika polisi datang untuk membubarkan pesta. Dia dan teman-temannya diborgol dan ditahan di sel. Mereka semua menghabiskan malam di sana. Dan setelah menunggu di penjara, gadis-gadis itu akhirnya berdiri di depan hakim dan diberitahu bahwa mereka tidak akan ditahan karena polisi tidak menemukan adanya narkoboy di tubuh mereka. Namun mereka harus membayar denda. Jika tidak, mereka terpaksa menghabiskan 2 hari lagi di penjara. Britt mengatakan bahwa mereka tidak punya uang, tapi hakim hanya memberitahu mereka untuk menemukan jalan. Di persidangan itu ada seorang laki-laki yang bernama Alien. Dia adalah seorang rapper yang datang di pesta pertama mereka. Dia tersenyum dan memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Setelah mereka keluar, Alien pun langsung memperkenalkan dirinya pada mereka. Alien mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyelamatkan orang lain, dan gadis-gadis itu tidak menanggapi. Tetapi Alien mengabaikan ketidaktarikan mereka dan melanjutkan pembicaraan manisnya, meminta mereka untuk ikut dengannya. Ketika Britt bertanya kemana mereka akan pergi, dia bilang mereka bisa pergi kemanapun. Seketika gadis-gadis itu mau. Cody adalah yang pertama masuk ke mobilnya, dan yang lainnya pun mengikuti. Alien bertanya kepada gadis-gadis tersebut apakah mereka pernah ditangkap sebelumnya, dan mereka pun menjawab tidak. Dia pun menggoda mereka dan menanyakan apakah mereka menggunakan narkoboy di pesta itu. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka hanya minum aja. Alien pun lanjut bertanya kepada mereka apakah mereka bertemu si kembar di pesta tersebut. Tapi dia kemudian memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap keduanya. Menyadari bahwa Fate tidak mengatakan apa-apa, Alien pun menanyakan namanya. Dan ketika dia memberitahunya, Alien bertanya apakah itu berarti dia beriman dan percaya pada Tuhan. Fate pun menjawab iya. Dan Alien terus bertanya apakah dia suka berdoa dan apakah dia berdoa untuk teman-temannya dalam perjalanan tersebut. Namun Fate hanya diam aja. Alien pun berharap bahwa dirinya menjadi jawaban atas doa-doanya sejak mereka dalam kesulitan. Dan Alien gak berhenti bicara dan mulai menggoda mereka lagi. Dia memberitahu gadis-gadis itu untuk gak khawatir karena dia punya banyak uang dan mereka juga bisa mendapatkannya. Alien kemudian mulai menceritakan kisahnya kepada gadis-gadis tersebut, mengatakan bahwa dia dibesarkan di lingkungan itu. Dan ketika Cody bertanya apa yang dia lakukan untuk mendapatkan uang, Alien pun menjawab bahwa dia seorang penipu, yang berarti dia adalah seorang pengedar narkoboy dan bersenjata serta seorang rapper. Walala. Dia mengklaim bahwa banyak orang mengenalnya dan dia telah melakukan banyak kegiatan ilegal di sekitarnya. Gadis-gadis dan Alien pun sedang bermain biliar dengan teman-temannya. Saat itu tiba-tiba Fate marah dan dia nangis dan memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak nyaman berada di dekat orang-orang seperti itu. Dia ingin pulang. Gadis-gadis itu mencoba menenangkannya, tetapi dia terus menangis, mengatakan bahwa masuk penjara dan ditebus oleh orang asing bukanlah hal yang dia inginkan. Alien berbicara dengannya sendirian untuk menanyakan apa yang salah. Dan Fate mengatakan dia ingin pulang dan dia tidak ingin berada di sana, karena ini bukan alasan mengapa mereka datang ke Florida. Ketika Alien bertanya apa alasannya, Fate menjawab bahwa dia ingin berlibur dan bebas dari kebosanan rutinitas. Alien pun melanjutkan untuk bertanya kepadanya tentang kesenangan seperti apa yang dia inginkan, dan dia hanya mengatakan padanya tidak akan masuk penjara. Kemudian dia mengingatkan Fate bahwa dialah yang mengeluarkan mereka dari penjara. Tapi Fate tetap curiga dengan kebaikan Alien dan ingin segera pergi dari sana.
Alien pun bersikeras bahwa dia hanya bersikap baik pada mereka, mengaku bahwa dia menyukainya, tapi dia bisa pulang jika dia mau. Namun alien memperingatkannya bahwa dia akan kembali ke tempat asalnya jika dia pulang. Untuk terakhir kalinya, Fate menekankan bahwa dia ingin pulang, dan alien pun mengatakan padanya bahwa dia bisa. Tetapi teman-temannya nggak boleh pulang. Setelah percakapan mereka, Fate meminta teman-temannya untuk pulang bersamanya karena dia punya firasat buruk dengan alien. Namun ketiga temannya menolak dan malah memintanya untuk tinggal. Namun Fate bersikeras untuk pergi, jadi dia pulang sendirian. Candy, Britt, dan Cody pun tetap tinggal dan alien memikat mereka dengan mudah. Alien membawa mereka ke rumahnya di mana para gadis ini melihat semua senjata dan uangnya. Dia kemudian membawa mereka ke sebuah klub milik Big Ark, mantan sahabat alien. Alien mengatakan bahwa Big Ark dan anak buahnya adalah seorang penjahat, bahkan menggambarkan mereka sebagai pembunuh. Di klub, Big Ark menemui alien dan mengatakan berani-beraninya lu datang di mari. Alien pun dengan tenang memberitahu Big Ark bahwa dia hanya ingin berkunjung. Kemudian mereka mulai mengingatkannya saat mereka pergi ke laut. Alien mengatakan bahwa dia mengajarinya cara berenang, tapi Big Ark malah menjawab bahwa dialah yang mengajari alien berenang. Kemudian mereka pun mulai bertengkar. Big Ark marah padanya karena semenjak alien beroperasi sendiri dia menjadi sombong. Mendengar itu, alien hanya mengatakan bahwa dia tidak suka jika harus berada dalam bayang-bayang Big Ark. Percekcokan kecil pun terjadi sampai akhirnya Big Ark meminta alien untuk pergi. Kembali ke rumah alien, pria itu memamerkan senjatanya kepada Candy, Britt, dan sementara si kembar sedang menyiapkan narkoboy. Cody pun tertidur, tapi tidak menghentikan Candy dan Britt untuk bersenang-senang. Melihat gadis itu bersenang-senang, alien bertanya apakah mereka menyukai barang-barangnya, dan mereka pun menjawab iya. Dia kemudian mengeluarkan banyak uang untuk memberikan kepada mereka. Saat alien dan Britt main sosor-sosoran, Candy mengambil salah satu senjatanya. Dan ketika alien melihatnya, dia memperingatkan Candy untuk berhati-hati. Sama seperti temannya, Britt juga mengambil senjata dan mengarahkannya pada alien. Gadis-gadis itu sekarang memiliki dua senjata yang diarahkan padanya, dan mereka memerintahkannya untuk berlutut. Gadis-gadis itu menyuruh alien untuk membuka mulutnya. Britt pun meletakkan laras pistolnya ke mulut alien. Candy mengatakan karena mereka sudah memiliki semua yang mereka butuhkan di rumah itu, maka mereka tidak membutuhkan alien lagi. Namun ternyata mereka berdua hanya bermain-main pada alien. Alien pun memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia jatuh cinta pada mereka, dan alien pun mulai menggodanya, mengatakan bahwa mereka berdua adalah gadis yang berbeda dari gadis-gadis yang lainnya. Maka dari itu alien ingin membuat mereka bahagia. Alien kemudian memberikan topeng warna pink dan senapan sebelum meninggalkan rumah. Mereka melihat alien bermain piano, jadi mereka memintanya untuk memainkan sesuatu yang menginspirasi bagi mereka. Alien pun menurutinya dan gadis-gadis itu mulai bernyanyi bersamanya. Dengan bantuan gadis-gadis itu, alien melakukan perampokan bersenjata. Aksinya itu terdengar oleh Big Ark. Rupanya mereka telah mengambil barang-barang milik putrinya. Big Ark memberitahu anak buahnya bahwa mereka perlu melakukan sesuatu, dan alien pun menjemput gadis-gadis itu setelah manggung. Dan saat di dalam mobil, Britt memberi alien uang yang telah mereka kumpulkan. Dan saat alien mengemudi, Big Ark dan salah satu perempuannya tiba-tiba muncul untuk menghalangi jalannya. Alien bertanya pada Big Ark apakah dia mengikutinya, tapi dia tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah melihat Candy, Britt, dan Cody. Big Ark mengancam mereka bahwa dia akan segera menghabisinya. Dia juga memperingatkan alien untuk menjauh dari wilayahnya. Saat Big Ark pergi, dia menyuruh anak buahnya untuk menembak wajah alien. Namun ternyata tembakan itu meleset dan malah mengenai lengan Cody. Alien mengeluarkan peluru dari lengan Cody, meminta maaf apa yang sudah terjadi. Dia berjanji pada Cody bahwa dia akan membalas dendam pada Big Ark, tetapi Cody mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin pulang. Candy dan Britt tidak bisa menghentikan Cody untuk pulang, dan mereka berdua tetap tinggal. Alien, Candy, dan Britt berenang bersama. Mereka bertiga mengakui satu sama lain bahwa mereka takut. Kemudian scene berpindah ke masa depan, di mana Britt menelpon ibunya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menjadi lebih baik di sekolah dan kehidupan. Candy juga menelpon ibunya. Dia memberitahu bahwa dia sangat bersenang-senang selama liburan musim semi. Dia berjanji bahwa dia akan melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Waduh. Kembali ke masa sekarang, Alien, Candy, dan Britt naik speedboat ke rumah Big Ark. Mereka memakai topeng pink dan senjata di tangannya.
Gadis-gadis itu mengikuti alien saat dia memasuki properti Big Ark. Tiba-tiba anak buah Big datang dan mereka saling menembak sampai akhirnya alien tertembak. Candy dan Britt meninggalkannya dan saat mereka melanjutkan perjalanan ke dalam tempat itu, mereka mulai menembaki semua orang yang mereka lihat. Mereka menemukan Big Ark di bak mandinya dan tanpa ampun mereka pun langsung menembaknya. Dan menggunakan salah satu mobil Big Ark, kedua gadis itu kembali ke rumah dan filmnya pun tamat. Oke, endingnya nggak terduga coy. Keren juga dua gadis cantik nan bahenol walalala ini. Gimana nih menurut kalian film ini? Menurut gue sebenarnya film ini cukup gimana ya? Cukup rada kesana kesini gitu. Alurnya rada susah karena memang di film ini sebenarnya ini adalah film drama yang dibalut dengan action kriminal gitu sebenarnya. Aslinya adalah film drama juga gitu. Drama antara tentang persahabatan sebenarnya. Cuman membungkus dengan action dan penjahat-penjahat gitulah. Tapi ya udah jelas ya dari film ini kita cuman bisa belajar tentang jangan pernah kalian melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Waduh. Tapi bener gitu. Maksudnya jangan pernah melakukan hal-hal yang menurut kalian itu menyenangkan sekarang tapi besok kalian menyesal gitu. Maksudnya kalian nggak tahu di depan sana ada apa, di masa depan ada apa, tapi seenggaknya kalian memikirkan untuk masa depan yang lebih baik gitu. Kalau kalian pengen baik ya udah lakukan dari sekarang gitu. Katakanlah kalian berapa tahun lagi pengen hidup lebih baik gitu, ya udah lakukan dari detik ini dan jangan pernah menyerah sampai itu tercapai ya kan Mon. Aduh keren banget sumpah. Ya udah deh, sekian dulu dari Emon. Semoga kalian terus diberi kesehatan. Emon undur-undur. See you next time dan dadah.